Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uta Rizky, NIM 20226109, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini, saya akan membacakan UAS preservasi dan konservasi saya yang saya ambil materi pertemuan 12 dan 13, yaitu menjilid buku. Latar belakang penjilitan buku atau materi 12. Penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh sampul. Penjilitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur, dan lain-lain dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Selanjutnya tujuannya adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik. Tujuan penjilidan yang lainnya antara lain: 1. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. 2. Mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalam atau robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak beraturan. 3. Memudahkan penggunaan bahan pustaka, yaitu mudah dibolak-balik. Selanjutnya, menyiapkan penjilidan. Ada 2 langkah penting dalam menyiapkan penjilidan, antara lain 1. Penghimpunan, yaitu penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau katern. 2. Pengambungan, yaitu menyatukan secara erat dan padu satu lembaran menjadi katern. Kemudian katern itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan, benang atau kawat. Lembaran-lembaran lepas yang cakup banyak digabung dengan cara pengeleman di panggung. Selanjutnya, bahan untuk penjilidan. 1. Kertas. Kertas yang dibutuhkan untuk penjilidan mempunyai berbagai ukuran standar sebagai berikut. Kertas Queror itu 61,5 kali 86 cm. Bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH. pH-nya di atas 7 sehingga sering digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang kandungan informasinya bernilai tinggi, seperti pada koleksi buku langka, surat kabar, gambar, dan foto langka. Selanjutnya, klik untuk mengedit gaya judul master. Kertas kesing Samson atau 90 kali 120 cm. Bahan kertas seperti pembungkus semen ini mempunyai pH agak rendah, kurang dari 7 asam, sehingga tidak dianjurkan untuk melapisi koleksi yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai tinggi karena sifat asamnya bisa menukar ke koleksi tersebut. Kertas ini dapat digunakan sebagai pelapis sampul atau cover pada koleksi surat kabar. Selanjutnya, karton board atau 65 kali 75 cm dan 70 kali 100 cm. Bahan yang diproduksi pada awal abad ke-20 ini sudah mempunyai ukuran standar industri seperti board nomor 20, 30, 40, 60. Selanjutnya, klik untuk mengedit gaya judul master. Ada 3, yaitu yang pertama adalah karton meliboard, board yang bebas asam atau acid free yang dibikin oleh pabrik dengan warna abu-abu. Ini sangat kuat dan tahan lama. Bahan ini sangat
tepat untuk penjelidan karena tidak retak, karena sangat tipis, yaitu antara 0,65, 8 dan 0,092 dan 125 inci. Biasanya digunakan untuk menjilid bahan kulit dan pembuatan box, hasilnya berkualitas tinggi. Itu yang kedua. Kertas marmer atau marker paper. Kertas dengan corak berwarna-warni ini biasanya digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Yang terakhir adalah yang ketiga, bukram dan linen. Terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik sehingga agak ulet, lentur juga kuat teksturnya. Biasanya dipakai untuk bahan cover atau penutup sampul buku atau majalah dan kotak. Selanjutnya, peralatan menjilid atau mesin-mesin, yaitu 1. Mesin potong semi otomatis, 2. Mesin potong manual, 3. Alat potong board atau kacip, terus mesin bor atau pembuatan lubang. Yang terakhir adalah pres buku atau koran. Selanjutnya adalah peralatan penunjang penjelidan. 1. Jarum jahit dengan panjang jarum 7 atau 9 cm. 2. Pisau potong atau cutter. 3. Gunting. 4. Tulang pelipat. 5. Penggaris besi. 6. Kuas. 7. Palu. 8. gergaji. 9. pelubang atau pusut. 10. lem. Jenis-jenis penjilidan. 1. Jilid hardcover. Jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Ciri dari jilidan ini adalah terdapatnya tali pita di dalam jilidan, meski kadang ada juga yang tidak. 2. Jilid soft cover. Jenis jilidan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang dilaminating. 3. Jilid kaye. Cocok untuk jumlah halaman sedikit, contoh majalah dan buku tulis. Selanjutnya, klik untuk mengedit gaya judul master. Jilid dengan tanda atau signature binding. Memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras tersebut, contoh buku rujukan yang tebal, atlas, dan yang lain-lain. 2. Jilid lem punggung. Biasanya digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. 3. Jilid spiral. Jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka, biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus atau laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain-lain. Selanjutnya, klik untuk mengedit gaya judul master, yaitu jilid lakban. Biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diktat. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata atau sukar di fotokopi. Cara menjilid buku atau materi 13, yaitu 1. Pertama, tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus 1/2 inci dari atas, inci 1/2 dari bawah, dan dekat dengan titik tengah untuk membuat menusuk
kertas lebih mudah, Anda dapat menempatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas lalu ke bawah dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Klik untuk mengedit gaya judul master. 2. Menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif, atau untuk metode ini halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar 1/2 inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Wave pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. 3. Menjilid dengan staples. Ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah sama seperti lipatan. Untuk melintasi lawan flip, tutup buku untuk menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. 4. Professional binding. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup, bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk membacakan materi tersebut. Cara